UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Pariaman, penyangga populasi penyu pesisir barat Sumatera yang beroperasi sejak tahun 2010. Konservasi penyu yang terletak di Jalan Habagindo Dahlan Abdullah, Desa Apar, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman, Sumatera Barat ini memegang peranan penting dalam menjaga dan menyelamatkan populasi penyu di pesisir barat pantai Sumatera. Sejak zaman dahulu, penyu telah menjadi makanan bagi manusia, mulai dari daging hingga telurnya yang memiliki cita rasa yang enak. Serta penyu juga telah menjadi komoditas yang diekspor dalam bentuk beku sebagai bahan untuk pembuatan sop penyu dan yang lain. Populasi ini sering terancam oleh para predator seperti manusia. Ulah manusia melakukan pencemaran pantai dan laut, membuat habitat penuluran penyu menjadi rusak. Bahkan juga berdampak pada perusakan daerah penyu untuk mencari makan dan berimigrasi. Konservasi penyu Pariaman ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2010 operasinya kan. Kemudian dahulunya dikelola oleh Kota Pariaman dari tahun 2010 sampai 2016. Nah, pada tahun 2017 kewenangan itu berpindah ke Provinsi Sumatera Barat. Karena Undang-Undang 23 Nomor 14, jadi kewenangan pengelolaan wilayah laut termasuk konservasi itu menjadi kewenangan provinsi. Nah, sejak tahun 2017 itulah konservasi penyu Pariaman ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Program yang ada di UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini ada dua program. Yang pertama, program pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, yang kedua, program pengawasan kawasan konservasi. Nah, ada dua program yang tujuannya adalah untuk pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, di Sumatera Barat ini kita mempunyai 7 kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Mencakup yang pertama yaitu kawasan konservasi Selat Bunga Laut yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yang kedua, kawasan konservasi di wilayah pesisir selatan. Yang ketiga, kawasan konservasi di wilayah Kota Padang. Dan yang keempatnya, kawasan konservasi yang berada di Kota Pariaman. Nah, yang kelima yaitu kawasan konservasi Batanggasan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Yang keenam, kawasan konservasi di Kabupaten Pasaman Barat. Dan yang kemarin terakhir ditetapkan pada bulan Maret 2023 yaitu kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Agam. Di Sumatera Barat ini yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan luas kawasannya 332.510 hektar. Kalau untuk di kota konservasi di Kota Pariaman sendiri itu berapa luasan kita, Bu? Di Kota Pariaman ini luasnya 11.700 hektar. Dengan target konservasinya itu terumbu karang dan penyu. Terumbu karang dan penyu. Untuk konservasi penyu sendiri itu dari tahun 2023 atau dari 2010 ya, Bu ya. Di beberapa tahun terakhir bagaimana untuk perkembangan kita, Bu? Dari hasil penangkaran yang kita laksanakan di sini, kita akan merelokasi telur penyu yang ada di sepanjang pantai Pariaman ini, mulai dari Katapiang sampai ke Nareh itu ruang lingkupnya. Kemudian telur yang ditemukan oleh masyarakat itu diantar oleh masyarakat melalui partisipasi mereka menyelamatkan telur penyu di sini. Memang dari segi angka penetasan telur penyu di sini ada penurunan dari 2010 sampai sekarang ini. Dan hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya, diantara lain seperti yang tahun kemarin 2023 adanya angin selatan yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai. Nah, abrasi pantai itu menyebabkan penyu sulit untuk menggapai habitat dia bertelur. Salah satu faktornya. Selain cuaca, mungkin masih adanya penjual atau masyarakat yang nakal untuk menjual telur penyu masih ada, Bu? Kita
melalui kegiatan pengawasan tadi, kita melakukan razia terhadap peredaran telur penyu ini, baik itu di pantai-pantai tempat wisata, kemudian di pasar-pasar tradisional. Berarti untuk edukasi juga kita selalu lakukan sosialisasi ya, Bu? Kemudian melalui pengunjung yang datang ke sini, itu mulai dari tingkat pendidikan yang rendah dari SD sampai perguruan tinggi, kita melakukan edukasi kepada mereka dan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Telur Penyu ini, yaitu Undang-Undang KSTA nomor 5 tahun 1990. Proses dari penangkaran penyu kita ini adalah penyu yang bertelur di sepanjang pantai ini, yang itu kita selamatkan telurnya, karena kalau kita biarkan di pantai nanti akan banyak predatornya, seperti anjing, biawak, dan manusia gitu kan. Nah, melalui kegiatan partisipasi masyarakat itulah telur penyu yang ada sepanjang pantai ini kita relokasikan ke sarang semi alami tempat inkubasi kita tadi. Di sarang itu nanti berapa lama telur itu diproses sampai menetas, Bu? Lama menetasnya 50 sampai 60 hari. Tergantung suhu. Semakin tinggi suhunya lebih cepat dia menetas. Lalu setelah menetas nanti telur itu bagaimana, Bu, prosesnya? Setelah menetas telur itu namanya tuki ya. Tuki. Tuki itu kita lepas ke habitatnya di pantai penyu ini. Oke. Apa aja jenis penyu ini? Kebanyakan kalau di Pantai Pariaman ini penyunya berjenis lekang, karena pasir Pantai Pariaman ini lebih berwarna hitam. Jadi kalau pasir berwarna hitam, kebanyakan yang bertelur itu penyu lekang. Kalau pasir berwarna putih itu seperti di pulau-pulau, kayak di Pulau Kerabat Ketek, kemudian kalau di Pulau Kasih itu pasirnya berwarna putih, itu penyunya penyu hijau dan sisik. Kalau untuk yang induk Masyarakat untuk tidak mengkonsumsi telur penyu, karena penyu ini merupakan satwa yang dilindungi Appendix 1. Nah, dengan tidak memakan telur penyu berarti kita sudah berpartisipasi untuk mengkonservasi penyu. Kemudian menghimbau juga masyarakat untuk tidak membuang sampah di sepanjang pantai, karena itu sampah itu sendiri nantinya bisa termakan oleh penyu, dan itu akan merusak sistem pencernaan penyu dan juga menjadi terakumulasi di laut. Mari kita jaga kebersihan pantai dan laut kita. Masih banyak manusia yang berburu indukan penyu dan telurnya secara ilegal. Hal ini tentu memberi dampak yang begitu signifikan. Demi menyelamatkan populasi penyu tersebut, pemerintah menghadirkan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Pariaman. Lokasinya berjarak sekitar 75 menit dari Bandara Internasional Minangkabau. Di UPTD ini terdapat beragam jenis penyu dan tukik, seperti penyu lekang, penyu hijau, hingga penyu sisik. Sejak berdiri, UPTD ini telah melakukan penangkaran kurang lebih 30.000 ekor tukik, yang nantinya akan dilepaskan kembali ke lautan. Wisata di penyu ini, kalau menurut Meli sendiri, bagus. Juga banyak pulau-pulau juga kan di seberangnya. Di Pantai Avani juga banyak ada pondok-pondok, tempat-tempat jualan. Jadi kayak terfasilitasi semuanya, ada musola, ada kamar mandi, dan juga akses untuk pergi ke pulau-pulau atau apa dari apar ini, dari tempat wisata ini juga ada gitu loh. Kalau sebagai wisatawan untuk datang ke konservasi penyu di Pariaman ini, apakah ada edukasi dan sosialisasi dari pihaknya? Oh, kalau edukasi sosialisasi ada. Kalau yang kayak Meli datang yang kemarin itu, ada sosialisasi tentang penyu, misalnya apa aja jenis-jenis penyunya, juga dikasih tahu gimana pembibitannya gitu ya Bang, pembibitannya. Pokoknya diajarin gimana membersihkan penyu gitu lah kemarin itu Bang. Lalu apakah ada dapat pelajaran atau pengetahuan baru dari kunjungannya? Ada, kalau itu dari situ tuh kemarin tuh ya Meli jadi lebih tahu tentang penyu, jenis-jenisnya, terus gimana cara pembersihan penyu, terus gimana kalau airnya menjaga salinitas, menjaga dirinya gitu.
Tahu nggak kalau sebelumnya satwa penyu ini dilindungi atau memang waktu udah datang ke sini ketahuan ya? Oh tahu, karena dari kelautan sendiri kan setiap semesternya itu penelitian, bukan penelitian, praktikum. Jadi kemarin juga udah ada ke Medan, itu ada pelepasan penyu juga. Jadi di situ dikasih edukasi tentang kalau penyu ini dilindungi. Dari beberapa tempat yang udah dikunjungi, konservasi penyu yang udah dikunjungi, bagaimana menurutnya di Pariaman sendiri gitu? Pariaman sendiri, mungkin kalau yang Meli baru ini jumlah yang penyu yang jelas dan juga tahu tentang gimana cara merawatnya baru di sini. Kalau yang kemarin itu cuma gimana cara pelepasannya atau masih kecil. Kalau di sini kan gimana cara membersihkannya, apa itu ada di sini semua. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD ini juga berfokus pada pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi di sepanjang Pantai Pariaman seluas 11,700 hektar. Kehadiran UPTD ini sejak tahun 2009 membuat kesadaran masyarakat akan polusi penyu terus meningkat melalui sosialisasi dan edukasi langsung ke daerah pesisir Pantai Pariaman. Selain itu, para wisatawan yang berwisata juga mendapatkan pembelajaran yang sama saat berkunjung. Para wisatawan itu terdiri dari masyarakat, pelajar, hingga instansi pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.